sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan cara pelaksanaan pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Komponen RPP adalah 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi ajar, 7. Alokasi waktu, 8. Metode pembelajaran, 9. Kegiatan pembelajaran, 10. Penilaian hasil belajar, dan 11. Sumber belajar. Selanjutnya, cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, Satuan Pendidikan SDN Negeri 1 Rantabayur dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tema Hidup Rukun, kelas semester, kelas 3 semester 1. Alokasi waktu 1 kali pembelajaran 3 kali 35 menit. Yang pertama, standar kompetensi. Membiasakan hidup rukun, gotong royong. Kedua, kompetensi dasar, mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Ketiga, indikator pembelajaran. 1. Menyebutkan contoh hidup rukun di sekolah. Kedua, menyebutkan manfaat saling hidup rukun dengan teman di sekolah. Ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. A. Setelah membaca materi, siswa dapat menyebutkan contoh hidup rukun di sekolah dengan baik. B. Setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan manfaat saling hidup rukun dengan teman di sekolah dengan baik. Kelima, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya di sini saya menggunakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan metode di sini saya menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Keenam, materi pokok. Nah, di sini materi saya menggunakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Ketujuh, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka. 1. Guru membuka pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar, dan melakukan presensi. Kedua, guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, guru melakukan apresiasi sebagai awal komunikasi guru sebelum melaksanakan pembelajaran inti. Keempat, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yang dilakukan selama 5 menit. Kegiatan inti. Eksplorasi. 1. Siswa diminta membaca puisi yang berjudul Ciptakan Kedamaian. Kedua, siswa bersama guru bertanya jawab mengenai isi puisi tersebut. Ketiga, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang hidup rukun di sekolah. Keempat, siswa bersama guru bertanya jawab tentang contoh hidup rukun di sekolah. Kelima, siswa bersama guru bertanya jawab tentang manfaat saling hidup rukun dengan teman. Kegiatan inti selanjutnya setelah eksplorasi yaitu elaborasi. 1. Setiap kelompok menerima LKS dari guru. Kedua, secara berkelompok siswa mencermati soal yang terdapat dalam LKS. Ketiga, secara berkelompok siswa mencari berbagai sumber untuk menjawab soal LKS. Keempat, siswa berkelompok secara mendiskusikan jawaban dari soal yang terdapat dalam LKS. Kelima, siswa mengerjakan LKS pada lembar jawaban yang telah tersedia. Keenam, perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Kegiatan inti selanjutnya setelah elaborasi yaitu konfirmasi. 1. Siswa bersama guru membahas jawaban siswa. Kedua, guru menanyakan kepada masing-masing kelompok apakah ada jawaban yang berbeda. Ketiga, guru bersama siswa melakukan tanya jawab untuk meluruskan kesalahpahaman dalam memberi penguatan. Nah, dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di situ diberikan selama 50 menit. Kegiatan penutup. 1. Siswa didampingi guru membuat kesimpulan hasil belajar.
Kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi. Ketiga, guru menerima hasil pekerjaan siswa. Keempat, guru menutup pembelajaran dengan berdoa yang dilakukan selama 15 menit. Kedelapan, media dan sumber belajar. Media di sini menggunakan media gambar. Sumber belajar menggunakan buku-buku yang telah tersedia. Kesembilan, yaitu penilaian. A. Teknik penilaian. 1. Observasi atau sikap. Kedua, unjuk kerja. Ketiga, penilaian hasil belajar atau evaluasi. B. Instrumen penilaian. 1. Penilaian sikap. Di sini telah saya terangkan nama-namanya, yaitu 1. Budi, kedua Pita, ketiga Putri, dan keempat Asep. Dengan keterangan SB ialah sangat baik, B adalah baik, C cukup, KB adalah kurang baik. 2. Penilaian keterampilan. Menyampaikan contoh hidup rukun di sekolah. Aspek yang dimulai yaitu kejelasan suara. Sangat baik jika penyampaian iklan contoh hidup rukun dengan suara yang sangat jelas. Baik jika penyampaian iklan contoh hidup rukun dengan suara yang jelas. Cukup jika penyampaian iklan contoh hidup rukun dengan kurang yang jelas. Perlu bimbingan yaitu jika belum dapat menyampaikan iklan contoh hidup rukun dengan jelas. Selanjutnya, isi yang dapat disampaikan. Sangat baik jika isi contoh hidup rukun di sekolah yang disampaikan sesuai dengan materi. Nilai baik jika isi contoh hidup rukun di sekolah yang disampaikan sesuai dengan materi tetapi masih ada yang kurang atau yang belum sesuai. Nilai C atau cukup jika yang dapat disampaikan kurang sesuai dengan materi. Perlu bimbingan jika belum dapat menyampaikan iklan contoh hidup rukun di sekolah. Ketiga, penilaian pengetahuan. Bobot skor 20 jika semua gambar diurut dan diisi ceritanya sesuai dengan gambar. Bobot 15 jika ada 1 atau 2 gambar yang salah dan isi ceritanya sesuai dengan gambar. Bobot skor 10 jika sebagian besar gambar tidak urut dan isi ceritanya kurang sesuai dengan gambar. Bobot skor 5 jika gambar tidak urut dan isi ceritanya tidak sesuai. Keterangan, skor maksimal 20. Nilai skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Selanjutnya yaitu lampiran 1. Ringkasan materi. Contoh hidup rukun di sekolah. Contoh puisinya yaitu ciptakan kedamaian. Dan penjelasan materi tentang hidup rukun. Lampiran kedua yaitu media. Nah, di sini adalah media gambar, piket kelas bersama, berbagi kue kepada teman, belajar kelompok, dan memperhatikan guru di kelas. Lampiran ketiga yaitu lembaran kerja siswa atau LKS. Nah, di sini adalah soal-soal lembaran kerjanya yang telah diberikan kunci jawaban. Lampiran 4 yaitu evaluasi soal-soalnya. Nah, di sini juga diberikan sebuah gambar. Ayo perhatikan gambar berikut di bawah ini. Ayo urutkan gambar berikut menjadi sebuah cerita sederhana. Nah, yang pertama yaitu urutan gambarnya C, A, B, dan D. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because when the sun shines, we shine together.